Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Murni Hermawati Sitanggang, selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan kelas 33 dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitra Aini dengan NIM 2021 101170. Perwakilan dari kelompok 9 akan membahas tentang analisis menegakkan hukum di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang juga ikut berkontribusi dalam presentasi kali ini, yaitu Afifatus Salihah Gian Eva, Haidar Ali, Rinuria Indah Rani, Salma Mufli Nurida, dan saya sendiri. Selanjutnya, silakan disimak dengan baik ya teman-teman. Apakah proses penegakan hukum di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip berkeadilan? Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara hukum, di mana dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk diakui, dilindungi, dan mendapat perlakuan yang sama dalam hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, Indonesia harus mampu menerapkan prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh negara hukum. Setiap orang berhak atas keadilan dari masyarakat dan negara, sesuai Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua rakyat di Indonesia memiliki hak atas keadilan, terlepas dari apakah itu pejabat, orang kecil, kaya, ataupun miskin. Tujuan hukum yaitu memberikan keadilan bagi semua golongan. Namun, nyatanya hal tersebut tidak lagi terjadi di Indonesia yang dinilai tidak mampu memberikan keadilan kepada rakyat tertindas. Hukum yang menang adalah hukum kekuasaan. Meskipun melanggar aturan, hukum dapat dibayar dengan uang. Hukum di Indonesia seringkali tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang artinya hanya diterapkan kepada orang miskin dan tidak kepada orang kaya. Dalam beberapa tahun terakhir, hukum Indonesia semakin memburuk. Beberapa kasus yang menunjukkan bahwa keadilan di Indonesia dapat ditawar publik, ya antara lain kasus Artalita Suryani, seorang korupsi BLBI yang ditempatkan di tempat khusus yang mewah di Pondok Rutan Bambu, dan kelembanan sikap KPK yang menangani kasus Anggoro Wijoyo yang terbukti bahwa ia melakukan percobaan penyuapan pada pimpinan KPK dan upaya yang menghalang-halangi penyidikan KPK atas kasus sistem komunikasi radio terpadu yang melibatkan kakaknya. Belum lagi kasus Prita Mulyasari yang diyakini telah menghina Rumah Sakit Omni Internasional yang aslinya ia adalah korban kriminalisasi konsumen karena memberikan keluhan pada pelayanan di rumah sakit. Selain itu, ada juga nenek Minma yang mencuri semangka, randu, jagung, atau biji kakao yang mengaburkan praktek penegakan hukum di Indonesia. Faktor yang menjadi permasalahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah. Setiap penyelenggaraan negara haruslah berlandaskan pada hukum oleh seluruh warga negara dalam bentuk pelaksanaan undang-undang yang disertai dengan kesadaran konstitusional. Kesadaran tersebut tidak hanya untuk melaksanakan undang-undang saja, tetapi juga untuk mengontrol pelaksanaannya, agar antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya, kebijakan dan tindakan penyelenggaraan tidak terjadi bias dan pertentangan. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan, karena substansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada ini relatif kurang responsif, tumpang tindih, terjadi kerancuan hukum, kurang sarana dan prasarana, serta rendahnya integritas dan profesionalisme dari aparat penegak hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan, keadilan, dan kepastian hukum. Sehingga penegakan prinsip-prinsip hukum cenderung kurang optimal. Banyak aturan yang tumpul, tidak dapat memotong kesewenang-wenangan, dan cenderung
dicampuri oleh intervensi dari kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan. Pendapat ahli tentang sumber kesadaran hukum berbeda-beda. Ada yang mengatakan dari kesadaran hukum masyarakat, dari kesadaran hukum individu, dari praktik pejabat hukum, dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan perspektif masyarakat tentang hukum mengalami persoalan, seperti perbedaan kesadaran hukum antara masyarakat dan pejabat hukum tentang suatu peristiwa, tidak sejalannya kesadaran hukum masyarakat dengan ketentuan hukum yang tertulis, dan tidak sejalannya kesadaran hukum pejabat hukum dengan ketentuan hukum yang tertulis. Bagaimana kira-kira solusi yang tepat agar penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan prinsip berkeadilan? Penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dapat dilakukan dengan cara 1. Meningkatkan kesadaran hukum pada seluruh warga negara, baik masyarakat, pemerintah, maupun pejabat hukum, melalui sosialisasi, penerangan, dan penyuluhan kepada warga negara tentang pentingnya kesadaran hukum, mengetahui dan memahami hukum, dan mampu mengimplementasikan hukum, perilaku taat dan patuh terhadap hukum. 2. Mengevaluasi hukum dan perundang-undangan berdasarkan pembaruan hukum agar hukum menjadi lebih baik dan efektif. 3. Melakukan pembaruan terhadap hukum yang sudah ada karena menyangkut tentang kesadaran, perilaku, dan struktur sosial di masyarakat. 4. Memperluas proses demokratisasi yang menyangkut transformasi sosial dalam penegakan hukum. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada penuturan kata yang salah, yang kurang berkenan di hati para pendengar. Semoga video singkat ini dapat memberikan manfaat tentang bagaimana hukum berjalan di Indonesia, dan semoga kita sebagai penerus bangsa dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.